Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lentera Madani, tempat saya berbagi apa yang saya pelajari hari ini. Hari ini saya akan melanjutkan catatan saya mengenai pembentukan kalimat sederhana dalam bahasa Arab. Kali ini kita akan mempelajari pembentukan kata benda khusus. Nah, perhatikan kata benda berikut. Baitun, rumah. Ini adalah rumah dalam arti umum. Contohnya adalah rumah adalah tempat kita berlindung dan beristirahat. Jadi, rumah kita bicarakan di sini merupakan rumah dalam arti umum. Bisa juga kita artikan semua rumah atau kebenaran umum tentang rumah. Jadi, semua rumah atau hampir semua rumah memiliki fungsi sebagai tempat berlindung dan beristirahat. Nah, untuk membuat kata dengan arti rumah tertentu atau spesifik, maka kita menambahkan huruf alif dan lam di depan kata benda tersebut. Yang bisa kita artikan, rumah itu rumah tertentu yang menjadi objek yang kita bicarakan. Contohnya, rumah itu bagus. Maka hanya rumah tertentu yang menjadi objek yang kita bicarakan yang bagus, bukan semua rumah. Nah, rumah di sini merupakan rumah dalam arti khusus atau disebut sebagai kata benda khusus. Berikut adalah aturan dalam pembentukan suatu kata benda khusus, yaitu dengan menambahkan huruf alif lam di awal kata dan menghilangkan harokat tanwin di akhir kata baitun menjadi al-baitu. Artinya rumah itu. Bait pun rumah, al-baitu rumah itu, rumah yang spesifik yang menjadi objek yang dibicarakan. Mari kita lihat contohnya. Apa yang bisa kita bangun dengan kata benda khusus ini? Al-baitu kabirun. Rumah itu besar. Jadi yang besar itu rumah tertentu yang sedang kita bicarakan, bukan semua rumah dalam arti umum. An-najmu ba'idun. Bintang itu jauh. Jadi bintang yang kita bicarakan itu spesifik. Bintang yang sedang kita bicarakan atau kita tunjuk dalam pembicaraan itu. Ada sedikit perbedaan dari kedua contoh di atas, yaitu ada yang lamnya dibaca jelas, al-baitu, dan ada yang lamnya dileburkan atau tidak dibaca. An-najmu ini berkaitan dengan huruf-huruf tertentu. Jika ditambahkan alif lam, huruf lamnya dibaca jelas. Ada huruf-huruf yang apabila ditambahkan alif lam, huruf lamnya tidak dibaca, tetapi dileburkan ke huruf pertama atau huruf sesudah lam. Ini yang dikenal dengan huruf al-qamariyah dan huruf syamsiyah. Di sini bisa dilihat huruf qamariyah adalah huruf-huruf yang berwarna abu-abu dan huruf-huruf syamsiyah adalah huruf-huruf yang berwarna merah. Ini akan dibahas di catatan tambahan yang linknya ada di deskripsi jika mungkin ingin sedikit mempelajarinya. Mari kita lihat contoh kalimat-kalimat yang lain yang bisa kita bentuk dengan kata benda khusus ini. Al-kursiyu maksurun. Kursi itu patah. Al-babu maftuhun. Pintu itu terbuka. Al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Al-ma'u baridun wal-labanu harun. Air itu dingin dan susu itu panas. Al-qamisu nadhifun wal-mindhilu wasikhun. Baju itu bersih dan sapu tangan itu kotor. Al-baitu qoribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Al-maktabu jadidun was-sariru qadimun. Meja itu baru dan ranjang itu lama. Al-hajaru sakilun wal waraku khafifun. Batu itu berat dan kertas itu ringan.
At-talibu jalisun wal mudarrisu wakifun. Murid itu duduk dan guru itu berdiri. Al-himaru saghirun wal hisanu kabirun. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. As-sukkaru hulwun wat-tufahu ladzidun. Gula itu manis dan apel itu lezat. At-talibu maridun. Murid itu sakit. Ad-daftaru jadidun. Buku tulis itu baru. At-tajiru ghaniyun wal waladu faqirun. Ad-dukanu maftuhun. Toko itu tutup. At-tabibu tawilun wal muhandisu qasirun. Dokter itu tinggi dan arsitek itu pendek. Dari catatan saya kali ini, kita bisa kumpulkan kembali kata-kata baru yang bisa kita rekap untuk bahan belajar dan untuk bahan hafalan. Berikut sudah saya kumpulkan kata-kata sifat yang bisa kita gunakan untuk memberikan keterangan dari kata benda khusus yang sudah kita pelajari. Semua kosakata ini bisa di-download di blog Lentera Madani. Demikian catatan saya kali ini. Kunjungi blog Lentera Madani untuk catatan saya yang lain. Sampai jumpa di catatan saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.